Abang Toel, Anda melihatnya seperti apa ketika kemarin strategi taktik sangat berbeda ketika melawan Australia, kemudian melawan Bahrain dan sangat efektif ketika melawan Bahrain gitu ya? Ya, ini gigi 1 atau langsung gigi 5? Oh, jangan atlet aja pokoknya. Saya khawatir malam ini Toel atlet nih. Oke, yang pertama soal judul. Libas Bahrain, Kluivert tiru STY. Ya. Ini kalau dalam konteks sporting, ngomong keolahragaan gak respect ini. Gak respect. Tapi saya tahu kayaknya ini TV One nggak lengkap nulis judul. Gimana? Harusnya Libas Bahrain, Kluivert tiru STY, ujar influencer STY. Ujar pemuja STY. Enggak, Bung Toel, tapi itu ada tanda tanyanya sebetulnya. Oh, makanya kalau dari sudut pandang sporting nggak sopan, nggak respect gitu loh. Ini biar jadi pembahasan kita malam ini lah, iya, silakan. Ketika yang satu sudah masa lalu, jadi kalau diomong-omongin gini kan tiru apalagi. Satu nggak respect, kedua kayak apa ya? Permen karet yang nempel di sepatu kita kok nggak lepas-lepas gitu. Jadi jangan kayak begitu. Pertanyaan pertamanya, apa yang menjadi dasar muncul anggapan atau pertanyaan dianggap meniru? Ini aja udah nggak jelas gitu loh. Itu yang penting. Nah, makanya tadi saya bilang. Tapi banyak suara seperti itu loh di media sosial. Lah makanya di media sosial itu nggak jaminan sebuah objektivitas kebenaran sepak bola gitu loh. Obrolan yang sehat. Kenapa? Karena sekian lama obrolan sepak bola kita di medsos nggak sehat. Karena ada banyak ondel-ondel ngomong bola, ada badut ngomong bola gitu kan. Jadi nggak sehat 2 tahun ya, itu. Kagak curhat, cuma nanti diserang lagi nih kayaknya. Gitu. Tapi intinya begitu. Contoh total football, Pange aja udah bilang nggak ada total football itu. Jadi itu persepsi yang kemudian salah lagi. Mungkin menghormati Anda kali, Bung Toel. Enggak, dia nggak pernah menghormati saya juga. Baru kali ini dia benar gitu, sama gitu. Baru kali ini benar. Total football itu ya kalau kita lihat 74, 78 boleh lah itu total football. 88 pun mungkin bukan total football waktu juara Eropa. Jadi itu kan cuma anggapan. Jadi makanya ngomong bolanya yang benar. Saya juga dipelintir terakhir ketemu Pange udah gitu dipotong-potong. Jadi seolah-olah possession gitu kan. Yang penting nggak serangan balik katanya. Ya Allah segitu amat gitu ya kalimat. Siapa tuh? Ini orangnya? Enggak, waktu saya berhadapan dengan Pange sampai dipotong kayak begitu. Padahal yang namanya sepak bola kan strukturnya defense, transition, attacking, transition, defense. Nah, jadi yang benernya gimana? Jadi jangan bias dengan total football, tapi yang benernya dari sudut saya, perubahan sudah terjadi sejak lawan Australia. Ada kecenderungan pendekatan yang terlalu berani, ada kecolongan, ada kesalahan, tapi kemudian diperbaiki waktu menang lawan Bahrain. Dirapikan lah, bangunan permainannya dirapikan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi waktu di Australia diperbaiki, lebih rapi, lebih balance. Dalam bahasa sederhana awam, permainannya lebih balance. Tapi pendekatannya, saya ngelihat tetap pendekatan yang lebih positif. Boleh nggak publik itu mengatakan misalnya gini, kalau misalnya menirunya nggak usah pada saat di GBK, seandainya pada saat masih di Stadion Allianz di Sydney gitu, menirunya STY itu pada saat di sana. Karena memang tidak meniru. Karena memang tidak meniru. Iya, kalau meniru. Meskipun pola yang diterapkan sama saja. Kalau meniru, apa gunanya pergantian pelatih? Gitu loh. Jadi setiap itu yang pertanyaannya justru Bang Toel. Iya justru itu. Kalau meniru, apa gunanya pergantian pelatih? Pergantian pelatih harus menunjukkan sebuah perbedaan, perubahan. Nah, perbedaannya di mana menurut Anda? Yang paling jelas? Yang ini. Ya. Jadi buat saya kalau pendekatannya lebih ofensif, lebih positif gitu loh. Jadi kalau gini, misalnya 3 tuh kemarin di GBK, waktu di Sydney kan 4 main belakangnya kan. Jangan salah persepsi kalau main 3 itu cenderung defense, main 4 di belakang itu cenderung offense, bukan. Offense atau defense itu tergantung pendekatannya, principle of play yang mau dimainkannya gitu loh. Kemarin main 3 center back, Rizky Ridho, Jay Ize sama Justin Hubner kan kelihatan offensive, mempressing. Iya. Jadi di mana nirunya? STY itu sejak awal-awal duduk di bawah 7. Dan bukan cuma waktu kualifikasi Piala Dunia, sejak 2020 AFF pun begitu. Ketika main dengan para pemain kita, naturalisasinya dikit, tambah naturalisasi banyak, mainnya begitu terus. Gitu. Satu segmen mengatakan salah yang di Australia kemarin gitu. Anda sepakat dengan Bung Pange? Yang di Australia kemarin salah gitu? Salah, ada kesalahan iya. Makanya sebetulnya saya bosan sama Bung Pange.
Harusnya Tio Nugroho di sini gitu loh. Kenapa? Ya, menarik aja kalau ada Tio Nugroho. Karena pernyataan-pernyataannya juga gitu kan ya. Enggak, soalnya kalau sama Toel kita objektif aja. Oke, itu intermezzonya. Oke. Pragmatis, ini sepak bola modern. Jadi nggak ada pelatih cuma mikir nyerang atau mikir Bertahan. hanya bertahan, nggak ada. Hanya soal cara gitu loh. Apakah beda? Jelas beda. Makanya terjadi pergantian. Karena kita ngamatin jangan di satu pertandingan. Ngamatin pelatih nerapin sesuatu tuh dari sejak di awal. Tentu awalnya kita nggak paham kecenderungan itu. Tapi lama-lama paham. Contoh waktu di China. Ya. Waktu kita kalah kepleset 1-2. Kita sebetulnya punya peluang untuk tekan China. Dan memang secara permainan kita dominasi. Tekan Cina. Tetapi kita kalah. Makanya kita lihat statistiknya. Progresif passingnya 5. Ya. Terus sentuhan di area penalti lawannya juga kalah dibandingkan Cina. Padahal Cinanya defend. Tapi progresif passing dia lebih besar daripada kita. Dia 12, kita 5. Sentuhan di area penalti pun kita lebih rendah. Jadi pertanyaannya menyerang seperti apa? Atau efektivitas serangannya seperti apa? Saat itulah makanya Anda kritik kan? Iya. Nah itulah akumulasi dari pengamatan sepak bola, masukan-masukan atau obrolan dengan orang-orang teknikal, itu yang muncul. Karena itu yang saya baca. Maka kemudian saya mengkritik bahwa taktikalnya monoton. Hanya hilang bola turun, retreat, pasti retreat ke bawah semua itu. Menjadi 5-2, 5-2-3 gitu loh. Lalu counter attack. Nah itu yang sekarang berbeda. Bahwa kemarin terjadi resiko, oke. Resiko taktikal di Sydney oke. Tapi diperbaiki di GBK. Kritik juga Cuma dong. satu hal lagi ya. Satu hal lagi yang mungkin harus diingat atau disadari sebagai faktor. Kumpul tuh hari Selasa deh. Termasuk JIJ kan datang Selasa malam. Sebelum lawan Australia. Punya waktu 2 hari. Recovery 2 hari. Conditioning recovery langsung tanding. Nggak ada uji coba, nggak ada apa. Yang orang tahu katanya. Yang banyak orang kasih masukan, jet lag dari sana ke sini lebih berat dibanding sini ke sana katanya. Katakanlah itu faktor. Cuma saya waktu lihat kemarin lawan GBK, intensity di awalnya beda. Performanya optimal banget. Lalu kita menganggap bahwa ada kebugaran yang lain. Itu kan terjadi karena 21 udah sampai Jakarta lagi, 22, 23, 24. Ada 4 hari yang menurut saya memberikan perubahan signifikan juga dalam kebugaran. Ya, Bung Toel, dengan material permain yang kita miliki saat ini, terus apa yang dilakukan Kluivert bisa mengkombinasikan antara bertahan dan menyerang? Apakah ini memang sudah pilihan yang tepat? Pilihan yang tepat, cuma kalau kita mau lebih dalam lagi, insight menyongsong lawan China, kan yang akumulasi Martin Paz sama Marcelino. Menurut saya, kalau dari kedalaman squad yang kemarin dipanggil, problem akan di posisi Marcelino. Karena nggak gampang di posisi Marcelino, siapa coba? Oke, keberadaan Pastur yang selalu membayangi Kluivert, menurut Anda seperti apa? Nggak masalah menurut saya sih, seperti Sir Alex dengan Carlos Queiroz, Sir Alex dengan Steve McLaren, atau Pep Guardiola dengan Juan Malilo yang juga sebetulnya Cuman mentornya. persepsi publik kan berbeda, seperti yang Anda katakan, Bung Toel. Makanya nggak usah terpengaruh. Kok ada pelatih yang mudah sekali diintervensi oleh asistennya? Seakan-akan kayak Enggak, pelatih itu bukan justru tidak punya intervensi. layar atau tidak punya kebijakan sendiri jadi. Enggak, melihatnya jangan sebuah intervensi. Jadi ini adalah paradigma bahwa asisten itu bukan tidak lebih pandai atau tidak bisa memberikan kontribusi. Jadi asisten itu kalau olok-olok di lapangan bola nih, jangan cuma bisa pasang kon aja asisten itu. Tapi asisten itu harus yang mampu memberikan input. Yang ngambil keputusan kan pelatih kepala tetap. Tapi kalau 2 kali 45 input terus? Ya nggak masalah juga. Inputnya benar misalnya. Kan kalau salah juga yang bertanggung jawab tetap akan pelatih head coach. Kan sebetulnya yang akan bertanggung jawab tuh head coach. Tapi kalau menurut Anda kan pelatih kita Alex Pastur. Nggak masalah juga. Artinya tidak perlu Kluivert. Apa? Tidak perlu Kluivert. Ya mungkin pertimbangan PSSI saya nggak ngerti ya. Oh, iya, oke. Kenapa Kluivert? Coba kalau nama besar Mungkin jelas. diskusi malam ini menjadi pertimbangan mungkin ya. Iya. Cuma sepertinya kan buat saya sih sebetulnya contoh. Saya mengamati Sinteyong sejak 2020 lah. 2022 mulai itu. Dari Juni, Juli, September saya mulai. Kehenti karena waktu tragedi Kanjuruhan aja. Ini kan baru 2 gitu. Kalau saya mengkritisi baru 2, saya unfair sebagai pengamat bola. Gitu loh. Karena belum apa-apa.
nanti kalau mengkritisi setelah sekian lama targetnya tidak tercapai ya boleh gitu loh. Dan hal sama juga Anda lakukan nanti ke Kluivert ini? Ya iya kan target dia kan jelas. Dia kan sangat jangka pendek kalau menurut saya targetnya. Lolos Piala Dunia kan? Lolos Piala Dunia. Oke. Bung Toel? Tepat sekali, Rizky Ridho, Marcelino luar biasa. Jadi dua yang menjadi perwakilan dari lokal produk kita itu membanggakan. Rizky Ridho outstanding lah. Interceptionnya lihat dia. Berapa kali banyak interception termasuk save waktu dia heading di depan gawang. Interception kalau pemain belakang bisa banyak melakukan intersepsi artinya apa yang bagus? Reading the game-nya yang bagus. Berarti visi permainan yang bagus. Jadi acung 2 jempol buat Rizky Ridho, tetap humble. Marcelino ini punya kreativitasnya bagus. Kepercayaan diri bagus. Jadi saya pikir dua itu mewakili kebanggaan. Banyak dilanjutkan ya. Oke pemirsa, seperti apa pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Salam olahraga, kita Garuda.